Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Pagi hari ini kita berikan waktu kita yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian, Ku menyembah. Haleluya, puji Tuhan. Amin Tuhan. Katakan ku menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin Tuhan. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, ku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin Tuhan. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami yakin Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami yakin Engkau ada bersama kami pagi hari ini Tuhan.
kepadamu. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Puji Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi katakan kemenangan terjadi di sini. Bapak David akan berdoa untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Oh Bapa Surgawi yang kekal dan rahmani, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas kasih setiap penyertaan, bimbingan, naungan dan perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Lalu Tuhan, tibalah saatnya bagi kami, di mana Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan tahu seberapa banyak yang hadir pada saat ini. Hanya Tuhanlah yang senantiasa memberkati kami. Tuhan memberikan kepada kami yaitu berkat-berkat melalui firman. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin mereka masih di tengah perjalanan, atau mungkin mereka masih bersiap-siap di rumah untuk datang ke tempat ini. Iringkanlah mereka Tuhan, tuntun bimbinglah mereka agar mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, karena keselamatan datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana sebentar juga kami hendak memuji memuliakan kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati kami semua, urapi lidah bibir serta mata hati kami, agar supaya kami senantiasa memuji memuliakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ruangan ini, bahkan di dalam ruangan hati kami, untuk memberkati kami supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam iman percaya kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan memang sangat baik ya bagi setiap kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, boleh ada sampai pagi hari ini, itu karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan pagi ini. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau bersorak untuk Tuhan, karena hari ini kalau Tuhan sudah jadikan kita ada di hari yang baru ini semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua, bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, katakan sekali
bersuka cita. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Kita masih bisa memuji Tuhan. Amin. Kita masih bisa menyembah Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kesehatan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kalau kita flashback ke belakang sepanjang berapa bulan ke belakang, begitu banyak pertolongan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita menyanyi satu pujian, semusim berlalu, untuk kita mempersiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini. Mari saja kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Kalau pada saat-saat ini kita boleh melewatinya, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari angkat pujian kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Yohanes akan berdoa untuk kita dengar firman Tuhan. Mari maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kami boleh datang kembali kepadamu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala kebesaran dan anugerah karunia yang selalu Kau berikan dalam hidup kami, segala jalan yang Kau tuntun bagi hidup kami, segala hikmat yang Kau curahkan dalam pikiran dan hati kami, semua itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, itu semua karena kekuatan Engkau ada di hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang Engkau keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu itu bukan karena dari hati dia, tapi karena semua itu karena Roh Kudus yang memimpinnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan hati kami, biarlah apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat dan apa yang kami lakukan dalam hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bukan karena ucapan yang kami gagah dan kami perkasa Tuhan, tapi semua itu juga Tuhan karena kekuatan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala sesuatunya Tuhan, segala perkara hidup kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau dengar dong kesaksian dari yang ulang tahun kemarin. Ya, setuju. Setuju? Ada benar di depan di atas ya. Paling 2-3 menit. Ulang tahun siapa ya? 17 tahun. Ya. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Halo. Saya bersyukur Tuhan masih kasih saya kesempatan hidup hingga detik ini di tengah-tengah corona yang menakutkan. Semuanya karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya secara pribadi saya merasakan betapa mujizat Tuhan yang luar biasa selalu saya rasakan dan saya alami di dalam hidup saya. Ya, mulai dari saya nggak bisa BAB yang saya takutnya bukan main ya. Itu bukan setahun 2 tahun untuk berkepanjangan. Belum tentu saya seminggu sekali bisa BAB. Ya, jadi kebayang ya makanan kita tumpuk-tumpuk. Tuhan tolong saya, ya. Bisa BAB dan bahkan kebablasan. Seringkali saya diare, gitu. Dan saya percaya Tuhan menolong saya. Ya, saya suka kepala saya bagian kiri belakang ini suka sakit. Saya percaya tangan Tuhan saja yang menolong saya, ya. Kalaupun ke dokter paling juga saya takutnya seperti terulang peristiwa papanya Hana ya gitu loh. Dokter di dunia, obat di dunia juga nggak bisa tolong. Seandainya kalau terjadi apa-apa, ada apa-apa pada diri saya, tapi saya percaya Tuhan Engkau tabib yang ajaib. Engkau tahu apabila ada gangguan kelemahan apapun di dalam organ tubuh saya, biarlah saya percayakan tangan yang penuh kuasa itu menjamah, mengangkat semuanya dan menyembuhkan aku. Aku juga terima kasih banyak sama Pak
David yang saya minta tolong kemarin bantu doa buat kakak saya yang di Koko Permai itu, tiba-tiba badannya itu panas tinggi, terus kepalanya sakit gitu. Nah kondisi seperti ini, apalagi paru-paru dia kan lemah. Ya kata dokter Singapura, fungsi paru-paru dia cuma 24%. Bayangin, kalau dokter di Singapura sampai bilang, kondisi seperti bapak ini, kalau orang lain tuh semua sudah terbaring di tempat tidur loh, nggak bisa apa-apa loh. Tapi bapak ini masih bisa beraktivitas, jalan, ngurus diri sendiri semuanya karena mujizat Tuhan yang luar biasa, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata hebatnya mujizat Tuhan gitu. Nah kondisi paru-paru kakak saya seperti itu, walaupun dia sakit badan panas kan nggak berani bawa dia ke dokter. Ya takutnya di rumah sakitnya kuman semua, justru malah tambah parah. Jadi makanya malam-malam itu saya minta tolong Pak David, tolonglah Pak, tolong bantu doa ya. Memang umur kakak saya semua kehidupannya ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong selamatkan dia, beri dia kehidupan yang kedua kali, yang saya pernah saksikan, saatnya dia di ICU itu dia sudah berangkat itu, tapi dia hidup lagi. Sudah sekitar 4 tahun yang berlalu, Tuhan saya percaya saat ini juga Engkau sanggup menolong dan menyelamatkan kakak saya. Dan kakak saya sampai saat ini ya memang sih dia masih badan nggak enak, tapi saya percaya dia bisa lalui setiap detik hidupnya itu karena Tuhan saja. Begitu saja kesaksian saya, terima kasih. Ada yang lewat nih, kita akan memberikan persembahan pertama. Nanti Ibu Rati ya, nanti Ibu Rati tolong jalanin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, soraklah, haleluya. Sudah beri. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Yang di rumah juga, siapkan hati untuk dengar firman Tuhan, nikmati berkat Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kalau kita bisa masuk di bulan Juli ini, tanggal 5, semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya percaya kita boleh ada semua sehat baik, itu anugerah Tuhan. Mari, saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan buka dalam Alkitab kita yang terambil ya, firman Tuhan pagi hari ini kita dapatkan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, ayat ini adalah ayat semua orang. Saya percaya Bapak Ibu punya ayat pribadi, ayat masing-masing, ayat yang menguatkan Bapak Ibu.
Suami punya ayat khusus, istri, anak punya ayat khusus. Tapi Injil Yohanes pasal 3:16 adalah ayat semua orang. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau Bapak Ibu sudah perhatikan ya, dulu ayat ini terkenal sekali. Ketika Piala Dunia, saya lupa apa di Brasil atau di Rio Janeiro itu ya, di Brasil ya. Di belakang gawang itu tertulis Yohanes 3:16 ya. Bahkan waktu zaman lalu saudara, petinju-petinju juga dia pakai ya. 3:16 ya. Yohanes 3:16. Jadi ayat Yohanes 3:16 ini adalah ayat semua orang ya, yang memberitahu kepada kita, yang memberikan indikasi kepada kita bahwa ayat ini adalah ayat yang mengingatkan kita betapa besarnya kasih Allah kepada semua orang, khususnya yang percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah ke tengah-tengah kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dari ayat ini saudara kita bisa ambil beberapa hal yang kita dapati. Saya akan penggal-penggal ayat ini saudara, dari Injil Yohanes 3:16 ini. Yang pertama di sana kita akan melihat bahwa karena begitu besar kasih Allah ya. Bahasa Inggrisnya saudara, for God ya, so love the Lord ya. Jadi dari hal yang pertama kita dapati bahwa inisiatif keselamatan itu datangnya dari Allah. Inisiatif untuk menyelamatkan umat manusia itu adalah datangnya dari Allah ya. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita kasih beritahu bahwa inisiatif itu, keselamatan itu datangnya dari Allah ya. Kalau bukan karena Allah, saya percaya kita semua pada binasa ya. Saya bertemu dengan satu ibu saudara, untuk saya katakan dapat lagi sesuatu yang ini iman seseorang ya. Kemarin sore saya ketemu dengan satu ibu, dia berkata, kita ini hidup kita di tangan Tuhan. Betul ya? Ya. Mati hidup kita di tangan Tuhan, bukan karena virus yang terjadi yang melanda dalam dunia saat ini. Sudah beberapa orang yang berkata dengan seperti ini. Begitu. Jadi saya katakan bahwa ya, tadi juga ya, yang bersaksi Ibu Norma bersaksi tentang kakaknya, hidup kita ini di tangan Tuhan ya. Jadi keselamatan itu yang bisa berikan hanya dari Tuhan bagi kita, kehidupan kita semua. Dari hal ini kita bisa tahu ya, bahwa semuanya dimulai dari Allah. Allah yang memulai, Allah juga yang akan memampukan dalam kehidupan kita. Saudara, sepupu kita apa-apa kalau mau mulai, mau naik kendaraan, turun kendaraan, dia katakan begitu ya. Bagaimana dengan kita? Sebelum kita melangkah keluar, apa kita bilang? Dalam nama Tuhan Yesus. Atau kita langsung keluar aja dulu. Naik kendaraan, apa kita bilang? Tuhan tolong saya. Apa atau kita langsung naik saja? Ya. Saudara, kalau kita sudah tahu bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan, mari apapun yang kita mulai dalam kehidupan kita mulai dulu dari Allah ya. Baru segala-galanya, baru yang lain mengikuti. Sebelum memulai usaha sesuatu, awalilah dengan Tuhan. Mulailah dengan Tuhan. Sebelum kita melangkah dari rumah kita, mulailah awali dengan Tuhan. Saya percaya keselamatan yang dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi dalam kehidupan kita. Yang kedua, di sana dikatakan Dia mengasihi kita ya, karena begitu besarnya kasihnya kepada kita.
saudara lagi makan enak-enak ya, kemudian ada pengamen. So, kalau saudara lagi makan didendangkan dengan lagu, saudara, suaranya bagus sekali, semangatnya enak. Jadi makan juga sambil dengar lagu, enak sekali. Ya. Kayaknya saya belum selesai makan, nyanyi lagi, pengennya begitu. Tapi mesti tambah. Ya, kita mesti bayar kasih sama dia. Tapi coba saudara lagi makan, terus ada yang ngamen nyanyinya nggak bagus, cempreng, nggak enak banget. Seakan-akan apa? Pergi aja cepetan. Ya, kalau perlu nggak usah dikasih. Ya. Kasih manusia dari lihat kemudian dia dengar. Betul ya? Dia dengar orang ini jelekin saya. Dia nggak suka. Dia dengar, dia puji-puji, senang banget saudara. Ya. Tapi kasih Tuhan adalah kasih yang tak terbatas. Siapapun kita, apapun yang kita lakukan, dia tetap mengasihi kita. Dia mau berkorban bagi kita. Dia nggak melihat, dia nggak mendengar. Dia tahu bahwa dia datang ke dalam dunia ini. Dia mau menyelamatkan umat manusia, terutama yang percaya kepada dia. Saya percaya Bapak Ibu, dia nggak akan biarkan saudara menimpa sesuatu yang mengerikan. Tapi saya percaya kalau itu diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, dia tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Karena dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Kasih orang tua terbatas, kasih anak-anak terbatas, tapi kasih Tuhan kepada kita tidak kenal musim, tidak terkenal apapun. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menunggu kita untuk datang kepada dia. Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya dengan luar biasa. Dia korbankan nyawanya, dia berikan segalanya supaya kita boleh memperoleh keselamatan yang luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita mengetahui bahwa dialah yang memperakasai keselamatan itu, karena dialah yang memulai mengasihi kita. Yang ketiga, ini luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia mengaruniakan, ia memberikan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan adalah kata lain dari memberi. Saudara, ada peribahasa begini saudara, saya mau baca begini. Peribahasa berkata, saudara bisa memberi tanpa kasih, tapi saudara tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Sebab kalau orang mengasihi, dia memberi. Memberi kecil, memberi besar, itu lain perkara. Tapi hatinya suka memberi karena dia mengasihi. Amin. Firman Tuhan bilang, sejajarnya Bapa di dunia, kalau anaknya minta sesuatu, pasti dia akan memberi yang terbaik. Betul ya? Dia akan memberikan sesuatu yang indah bagi anaknya. Dia tidak akan berikan anaknya yang merugikan atau tidak baik. Nah, mari kita boleh lihat, boleh alami bahwa inisiatif Allah yang mau memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kadang saudara sulit bagi kita ya, mau memberi ya. Dan saya dapati begini saudara, ini saya tulis yang saya dapat begini. Orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Sepelitnya, sepeditnya, sekopetnya apapun orang itu, kalau sudah mengasihi, dia pasti memberi. Betul ya? Jadi dimulai dari dia mengasihi, dia akan memberi. Kalau dia mengasihi, walaupun dia pelit,
walaupun dia ya, kikir, tapi kan dia mengasihi, dia pasti memberi. Kita punya Allah yang hatinya luar biasa memberinya. Dia karuniakan anaknya. Ada ayat lain saudara katakan bahwa dia sendiri tidak mengasihannya. Ya, ayat itu. Dia korbankan anaknya. Dia berikan anaknya supaya semua orang mengalami keselamatan dalam Tuhan. Saudara, saya nggak tahu kasih saudara kepada Tuhan, cuma saudara sendiri sama Tuhan. Tapi mari benar-benar kasih yang kita sudah alami dalam kehidupan kita, kita mulai tunjukkan kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi istri kita, kita bisa mengasihi suami kita, mengasihi orang tua anak kita. Tapi bagaimana kita mau menunjukkan benar-benar kita mengasihi Tuhan? Tadi saya katakan saudara, inisiatif Allah lah yang memberi keselamatan. Keselamatan itu dari Tuhan. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau beribadah kepada Tuhan. Engkau tidak takut dengan kondisi keadaan apapun. Amin. Amin. Ketika orang-orang percaya ya, di masa-masa ya, waktu di Cina, di tanah Cina, saudara, bagaimana mereka berjuang untuk beribadah, bersekutu. Ya. Saya pernah dapat video, mungkin Bapak Ibu dapat video. Ya. Bagaimana ketika mereka dapat Alkitab, saudara, luar biasa hati mereka, kerinduan mereka, kesukaan mereka, dapat satu Alkitab yang luar biasa. Ya. Kalau kita masih bisa beribadah, diizinkan oleh pemerintah dengan protokol menjaga jarak, kesehatan kita. Ya. Kalau saudara rasa sehat, datanglah ibadah, datanglah bersekutu kepada Tuhan. Percayalah bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Ya. Kita nggak tahu, bisa saja kita mati bukan karena kondisi saat ini, betul ya? Kita bisa saja mati kan, tapi semua itu ada di tangannya Tuhan. Marilah kita hidup dengan tetap mengasihi kita, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Hidup kita bukan cuma sampai di dunia ini, tapi hidup kita sampai kekal. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada Tuhan, dan Dia akan menunjukkan kasih-Nya yang besar itu bagi kita semua. Yang kelima, saudara, yang keempat, ya, apa yang Dia kasih, saudara? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengasihi, Allah memberikan anaknya supaya saudara dan saya mengalami keselamatan yang luar biasa. Kadang-kadang kita main hitung-hitungan sama Tuhan, ya, sedangkan Tuhan tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Keselamatan yang Tuhan beri, apa yang kita nikmati, apa yang kita alami, itu murni kasih Allah yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa Dialah Allah yang mau memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita masih hitung-hitungan. Ya. Waktu, saudara, saya sekarang lagi mau bagaimana berusaha. Ya. Pergunakan waktu, persiapan, saudara. Saya kalau bulu tangkis, saudara, bulu tangkis jam berapa? Jam 7, jam 6 udah siap-siap. Betul ya, Pak Budi ya? Ya. Yang lain mau kemana? Udah siap-siap 1 jam. Kalau lagi ibadah jam berapa? Jam 8. Nunggu dulu. Belum. Masih jam 7. Saudara, padahal ya, saya mau kutip Pak David bilang, ya, Tuhan Yesus sudah nunggu di gereja sudah lama. Ya, kita masih ulur waktu. Ketika kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan juga akan beri yang terbaik bagi kita. Waktu yang kita beri, Tuhan juga beri waktu yang terbaik bagi kita. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Percayalah, Tuhan gak akan mau berhutang kepada siapapun. Dia akan beri yang terbaik, lebih yang terbaik bagi kita.
Kalau Allah saja mau berikan anaknya, menunjukkan kasih-Nya, saya percaya dunia juga Dia bisa berikan bagi kita semua. Yang kelima, Yohanes 3 lagi ayat 16 katakan, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang, ya, keselamatan itu untuk setiap orang. Saudara berdoa buat orang tua, saudara-saudara yang belum mengenal, percayalah, doa saudara lama-lama akan meluluhkan hati. Ya. Keselamatan akan terjadi bagi orang yang Engkau kasihi, yang belum mengenal Tuhan. Dulu saya mengenal ada anak Tuhan. Kalau dia nonton di televisi, ada artis yang dia suka, dia berdoain, Tuhan, biar dia terima Engkau sebagai Tuhan itu selamat. Begitu saudara. Saya lihatin apa yang dia perbuat saudara. Ya, mungkin lucu, tapi dia imani, dia percaya saudara. Dan benar apa yang dia doakan saudara. Ada beberapa yang terjadi menerima Yesus sebagai Tuhan dalam pribadinya. Ya, karena Tuhan mengasihi semua orang. Dia rindu, dia ingin semua orang mengalami keselamatan yang kekal. Amin. Dia ingin semua orang masuk surga. Ya. Benar Pak, saya masuk surga, tapi surga ya adalah hal yang indah untuk kita boleh alami bersama Tuhan. Yang terakhir saudara, karena Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup yang luar biasa. Pengennya hidup sekarang dan kekal adalah hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari, saya rindu Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat untuk semua orang. Mau memberitahukan betapa kasih Allah yang luar biasa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara lihat ayatnya yang ke-18 dari Injil Yohanes pasal 3, saya akan bacakan saudara. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ngeri saudara. Kalau ada orang tua kita, ada saudara kita yang belum mengenal Tuhan, sedih. Ya. Saya ingat ketika pembicaraan, ya, orang kaya ketika mereka ada di dalam kesusahannya, di hidup yang kekal, dia berkata, tolong, masih ada saudara saya yang belum mengenal Tuhan. Tolong supaya orang ini bisa menyelamatkan keluarga saya. Ya. Sedih saudara ketika nanti di hidup yang kekal, saudara, orang tua mungkin, adik kakak mungkin saudara yang belum mengenal Tuhan. Mungkin dia ketika bertanya, kenapa engkau tidak beritahu saya tentang kasih yang luar biasa itu adalah Allah. Ya. Jangan sampai terlambat saudara. Sedapat-dapat mungkin, mari berdoa buat saudaramu, orang yang engkau kenal, agar boleh memperoleh keselamatan yang dari Tuhan, kehidupan yang kekal yang kita bisa nikmati bersama-sama. Karena saya percaya kita rindu bukan cuma orang tua, keluarga, anak istri kita, suami kita, tapi orang yang kita kenal beroleh kehidupan kekal. Dan ada satu persekutuan ibadah yang luar biasa di kehidupan yang kekal nanti. Karena begitu besar kasih Allah,
Dia berikan anaknya supaya semua orang memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dibuat malu oleh Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Apapun yang kita rindukan, inginkan, kita minta, percaya dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan menerimanya, engkau akan mengalaminya, karena kita punya Allah yang menyediakan, mengadakan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita untuk menghadapi perjamuan Tuhan. Mari saya undang Pak David. Kita nyanyikan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Mari jemaat saya undang kita bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 karena kasih setia-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah satu-satunya Juru Selamat. Kami punya Allah yang sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Itu sebabnya ajarlah kami Tuhan untuk semakin percaya kepada Tuhan. Taruhkanlah iman yang lebih dalam setiap pribadi kami yang ada di gereja, baik yang ada di rumah mereka masing-masing jemaat. Tuhan, tambahkanlah iman kami agar kami semakin percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Juru Selamat dalam kehidupan kami yang sangat mengasihi kami. Ajar kami juga untuk membuktikan kasih kami kepada Tuhan Yesus, karena Engkau sudah membuktikan kasih-Mu kepada setiap kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan yang kami terima sudah menjadi bekal dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan,
kami diperhadapkan dengan perjamuan yang kudus. Sucikanlah kami Tuhan, kuduskanlah kami, agar kami bisa dan kami layak mengikuti perjamuan ini. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang akan diberkati lewat perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengikuti perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Hari Bapak Ibu, Saudara, sehingga kita bangkit berdiri. Sebelum kita makan, minum perjamuan Tuhan ini, kita berdoa pribadi lepas pribadi, memohon kasih anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ada salah, dosa, pelanggaran, sengaja maupun tidak sengaja, kita minta ampun pada Tuhan, agar kita boleh menerima layak untuk makan dan minum bersama dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan pelanggaran kami, sengaja maupun tidak sengaja. Kami boleh layak makan minum bersama dengan Tuhan. Apa yang kami makan minum menjadi kekuatan baru. Sebab Engkaulah Allah sumber pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Buka apa yang ada, saudara? Mari angkat cawan dengan tangan kananmu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih. Kami berterima kasih. Tuhan sungguh baik. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu luar biasa kasih-Mu kepada kami. Dipercaya Tuhan, kasih-Mu juga nyata untuk Ibu Lili Amelia yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya kesembuhan Tuhan nyatakan, Tuhan berikan, agar Ibu Lili Amelia boleh sehat baik kembali Tuhan dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami percaya juga pemulihan kekuatan kesehatan untuk Ibu Nurma dan juga kakaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Bagi orang percaya,
Kasih Tuhan senantiasa nyata dalam setiap kami semua Tuhan. Bahkan bagi ketiga kekasih kami Tuhan, kesembuhan, pemulihan, kesehatan Tuhan berikan, Tuhan nyatakan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga pekerjaan usaha jemaat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kami punya Allah yang mengasihi, yang memberikan yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan, waktu yang luar biasa untuk memulihkan keadaan setiap jemaat Tuhan yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya yang menyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anak-anak kami yang akan mulai sekolah, walaupun mulai dalam online yang ada. Berkati kepintaran, kepandaian, karena sudah lama mereka berdiam diri di rumah Tuhan. Tolong Tuhan, berkati dengan kepintaran, kepandaian dari surga, untuk mereka belajar, menempuh pelajaran yang baru di sekolah dengan kondisi yang di rumah saja. Kami percaya waktu juga yang akan menyatakan bagi kuasa Tuhan ketika anak-anak kami boleh kembali bersekolah bersama-sama dengan rekan mereka di tempat yang baru, kelas yang baru. Karena kami punya ya Allah, kami percaya Tuhan sudah menyelesaikan kondisi COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan bawa korban persembahan kami yang kedua. Tuhan berkati yang sudah mengerti dan tahu akan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan balas, Tuhan bekerjakan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Dan kita akan bawa korban persembahan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua. Kita akan tamatkan ibadah kita. Mari sebelum kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, ya, berdoa buat ibadah kita. Percaya semua diberkati oleh Tuhan, ya. Mari kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya mengundang Ibu Nurma di depan. Kita akan berdoa ya, bersama Pak David. Kita berdoa buat Ibu Nurma yang hari lalu sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Ajaib Tuhan.
terima kasih buat kebaikan kasih Tuhan, khususnya untuk Ibu Nurma yang ada di kondisi saat ini. Tapi kami percaya Engkau mengasihi kami semua, terlebih Ibu Nurma yang ada, karena Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Semua kami percaya bukan kuat gagah daripada Ibu Nurma yang ada, tapi kami percaya semua karena kasih Tuhan yang indah, yang luar biasa. Tuhan, Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih peduli, yang lebih tahu. Kami percaya Tuhan sudah persiapkan berkat yang luar biasa untuk Ibu Nurma yang ada. Beberapa waktu lalu dia mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Tuhan tolong. Kami percaya pemulihan kesehatan Tuhan berikan. Sebab itu Tuhan, sucikan, kuduskan nama-Mu bersama Mbak David yang ada, agar ketika kami tumpangkan tangan memohon berkat, Allah lah yang memakai tangan-tangan kami untuk memberkati dengan segala hal yang indah yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala berkat yang daripada kedua belah tangan Tuhan turun kepada Ibu Nurma yang ada, kesehatan, kekuatan, kasih anugerah Tuhan yang besar melimpah-limpah bagi Ibu Nurma, untuk dia boleh alami bersama dengan Tuhan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan, Tuhan berikan bagi Ibu Nurma yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertailah perjalanan jemaat Tuhan ke rumah mereka masing-masing, dalam segala aktivitas mereka, kegiatan mereka. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, karena kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Jemaat Tuhan yang di rumah juga Tuhan berkati, Tuhan tolong agar mereka juga boleh mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Doa dan kerinduan kami bisa berkumpul bersama-sama kami, beribadah di tempat ini di gereja, memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, mulai pagi siang hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.